kita dapat sedikit daripada enggak sama sekali. Oh, kita tahunya sudah masa tua, belajar masa tua, enggak masalah. Enggak masalah. Banyak di antara ulama itu yang baru belajar umur 40, umur 50, umur 60 banyak. Bishr al-Hafi yang terkenal dengan ulama tasawuf, ahlu hikmah. Itu dulunya pemain perempuan, pemabuk dan lain sebagainya, maksiat kepada Allah. Cuman Allah letakkan kepada dia hidayah, Allah letakkan kepada dia inayah, sehingga dia taubat jadi sufi hebat. Bishr al-Hafi. Dikatakan Bishr al-Hafi, namanya al-Bishr al-Hafi karena dia waktu itu nggak pakai sandal. Ngelihat ke siapa? Ngelihat ke satu orang alim. Dilihat, orang kok bagus, disamperin tanpa pakai sandal. Makanya kadang nadrah ila wajhil alim, kalau kita melihat satu orang alim itu kadang-kadang bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah kehidupan kita. Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa salahiddin. Usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya as-sihah wal afiyah, berikan kita semuanya hidayah, inayah, petunjuknya, sehingga alhamdulillah walaupun agak dikit malam tapi ya masih semangat, masih power on sing pojok itu power off. Pokoknya sing bocor, lu bocor di pokoknya sing bocor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, ini pembahasan kita pada malam hari ini ya. Karena kita masuk ke hadis yang ke-36. Di sini dikatakan bahwasanya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Membahas tentang hadis keutamaan daripada fadilah orang yang menuntut ilmu, keutamaan fadilah orang yang belajar akan ilmu agama. Itu teks hadisnya seperti itu, kita sampai pada malam hari ini. Bukan memang saya cari sengaja, enggak, tapi memang pada malam hari ini pas ketepaan ya. Kalau settingan, jangan dipotong videonya. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mungkin ini sudah masyhur hadisnya di antara kita. Kata Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Kata Nabi SAW, kun aliman, jadilah orang alim, orang yang mengerti akan ilmu agama. Kalaupun tidak bisa, turun ke martabat yang kedua, muta'allim, orang yang terus menerus senang belajar ilmu, senang dia belajar itu senang. Kalaupun nggak bisa senang sama belajar ilmu, au mustami'an, turun martabat ketiga, jadi pendengar setia tentang ilmu. Kalaupun nggak juga bisa, paling minim turun ke martabat yang keempat, jadilah pecinta orang yang punya ilmu. Siapapun dia, mau apapun bentuk mukanya dia, dari manapun asal dia lahir, kulitnya kayak apapun warnanya, cintai seseorang karena dia menekuni akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi yang kelima.
alim enggak, muta'alim enggak, senang sama orang ahli ilmu juga enggak, cinta juga enggak, fatahlah, maka kalian akan binasa. Ini hadis juga dikuatkan dengan hadis lain yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, "Man nadhara ila wajhil alimi nadratan." Siapa orang yang melihat kepada wajahnya orang alim saja, enggak ambil ilmu kita sama dia, kita enggak kenal dia, dia enggak kenal kita, kita enggak ambil ilmu, kita enggak dengar ilmunya, cuman kita lihat aja dia, nadratan, satu pandangan, cuman pandangan mahabbah, pandangan ikraman, takriman, syafaqatan, muhibban, pandangan yang seperti itu yang diminta. Kalau apa kata Nabi Muhammad SAW, fafariha biha, kemudian dengan pandangan tersebut dia senang sama orang ini tadi karena dia alim. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan ciptakan kepada orang tersebut satu malaikat Allah yang akan beristighfar sama orang ini tadi sampai hari kiamat. Cuman memandang orang ahli ilmu, dan pandangannya menimbulkan kecintaan kita, kesenangan kita sama orang tersebut, sama ilmu Allah, maka Allah akan ciptakan kepada orang tersebut satu malaikat Allah yang beristighfar sama dia sampai hari kiamat. Syuf keutamaan ilmu. Ini orang melihat sama orang alim. Cuman orang yang melihat sama orang lain, apalagi orang alim itu sendiri. Jadi nggak main-main. Duduknya kita itu di majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh orang-orang Masya Allah, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang yang khusyuk sama Allah, orang-orang yang hatinya selalu digelimpangi rasa-rasa takut benar-benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menimbulkan nadrah. Nadrah itu terbagi dua. Nadrah itu ada dua. Ada nadratul rahmah atau dinamakan dengan al-ainur rahmah. Ada yang kedua nadratul lamah atau al-ainul lamah. Makanya kalau kita baca ada qasidah kan, ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamah. Kan ada tuh li ashratun utsibihim naral jahimil hatimah. Nanti terakhir qasidahnya itu ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamah wa min al-ida wa min ar-rada wa min al-masaib amma. Apa itu al-ainul lamah? Al-ainul lamah adalah penglihatan dari orang yang bermaksiat, dari orang yang fasik, dari orang yang tidak taat, dari orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Kemudian dia melihat tanpa ada rasa syukur, tanpa ada mengucapkan kalimat Allah. Itu namanya al-ainul lamah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, "Thuluthu ummati yamutuna bil ilm." Thuluth ummati yamutuna bil ilm. Kalau kita mau hitung kalkulasi kira-kira umat Nabi dari mulai Nabi ada, Nabi diutus sampai nanti hari kiamat, kira-kira berapa jumlah umatnya? Itu 30%, 33% itu meninggal karena sebab ain, karena sebab al-ainul lamah. Makanya bahaya al-ainul lamah. Itu ainul lamah, pandangan penglihatan dari orang yang dia nggak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau antum di Hadramaut itu, bahkan di sini juga banyak rumah-rumah ditulis Masya Allah, Subhanallah. Nanti ada mobil-mobil yang bagus ditulis Allahumma sholli ala Muhammad, tulis sholawat, tulis Masya Allah. Itu kalimat-kalimat yang menghilangkan ain. Ada anak kecil, kalau kita periksa dokter, nggak apa-apa dia, tidak ada sakit, tidak ada, cuma ada aja penyakitnya. Tapi kalau di periksa dokter tidak ada sakit, besar ini orang dalam. Bisa jadi kena mata, bahasa Indonesia kena mata gitu, kena motor. Ya kudu juk dulu untuk motor, kena motor. Ketok motor itu ketok motor, kudu kena motor. Sampai cemana jadi tuh, ya sudah. Sawanan tuh. Kayak dulu kok kita kepengen anggur. Beda lagi. Ini ada al-ainul lamah. Itu kalau yang melihat adalah al-ulama, yang melihat adalah orang-orang wali Allah, orang-orang yang takut sama Allah. Jadinya namanya nadratul rahmah, namanya al-ainul rahmah.
yang mana nadratuhu, makanya kata Habib Ali Habsyi kata dalam qasidahnya, ya bakhat man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Bahkan nadrahnya mereka itu efeknya itu sangat kuat. Bukan hanya kita melihat sama orang tersebut atau kita melihat orang yang telah melihat orang tersebut. Kata Habib Ali Habsyi dalam ya bakhat man qad ra'ahu aw ra'a man qad ra'ahu. Sungguh begitu indahnya, begitu beruntungnya orang yang melihat mereka atau orang yang melihat mereka. Jadi efek nadrahnya itu ada. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan, ini supaya kita tahu aja ya, derajat martabat orang yang belajar ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sampai di mana. Ya, tapi tidak pandang mata, tidak pandang bulu, mau dia tua, muda, anak kecil, anak laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya sama. Yang penting harus ada sifat muta'al. Kata Nabi SAW, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan orang yang punya ilmu, maka dia telah memuliakanku. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu dia secara tidak langsung meneruskan generasi yang dibawa atau yang diajarkan atau yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghormati generasi tersebut. Kita menghormati apa yang disebarkan oleh Nabi, seakan-akan sama kita kayak menghormati Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya dari Allah. Otomatis kita juga memuliakan Allah. Man akramallah, siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat terpantas bagi orang tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu artinya apa? Artinya jangan merasa menyesal. Aku suarek lek terus tuwek, wis dak sudah wong alim. Kata siapa? Tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita dapat sedikit daripada enggak sama sekali. Oh, kita tahunya sudah masa tua, belajar masa tua, enggak masalah. Banyak di antara ulama itu yang baru belajar umur 40, umur 50, umur 60 banyak. Bishrul Hafi yang terkenal dengan ulama tasawuf, ahlu hikmah, itu dulunya pemain perempuan, pemabuk dan lain sebagainya, maksiat kepada Allah. Cuman Allah letakkan kepada dia hidayah, Allah letakkan kepada dia inayah, sehingga dia taubat jadi sufi hebat. Bishrul Hafi, dikatakan Bishrul Hafi, namanya Al-Bishr Al-Hafi karena dia waktu itu nggak pakai sandal. Ngelihat ke siapa? Ngelihat ke satu orang alim, dilihat orang kok bagus, disamperin tanpa pakai sandal. Makanya kadang nadrah ila wajhil alim, kalau kita melihat satu orang alim itu kadang-kadang bisa merubah kehidupan kita. Itu efek bagus daripada kumpulnya kita sama orang-orang soleh. Jadi jangan pernah diremehkan. Kumpulnya kita sama orang-orang soleh, kumpulnya kita sama orang-orang alim, kumpulnya kita sama orang-orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dari dalam hati yang paling dalam. Ya cok, model gambar tok ya berdoa. Gambarin tok dia cinta ya Allah, cinta ya Rasul, cuma hatinya tidak sama mereka, ya percuma. Hanya kata Nabi Muhammad SAW, dari di akhir zaman, termasuk salah satu tanda akhir zaman, banyak al-khutbah. Khutbah itu banyak, pendai, penceramah, itu banyak sekali. Yang paling bisa kita tauladani itu siapa? Yang paling bisa kita ambil contoh itu siapa? Jadikan panutan itu siapa? Dan kadang banyak orang sekarang itu
bermodal takwa, bermodal sarung BHS, takwa sing ajib mereknya apa? Ridai kok kas merek, terus kopiahe sing rada biru-biruan ngono ya. Kok ana sugu-suguse ngono. Buntelan-buntelan imamah wala ilmu itu. Tak punya ilmu. Ditanya furudul wudu, sunanul wudu, dari mana ininya? Ma ya'rif. Ma ya'rif hatta al-gu' min bu'u, kata-kata orang Arab. Min al-gu' an al-bu' dia dah tahu. Punya bahan, sedikit hafal ayat, sedikit hafal hadis, gama fil mimbar takallam. Kalau ikut yang mana? Kalau kita Nabi SAW ikut ulama, orang yang paling banyak pengikutnya. Kalau kenapa kata Nabi SAW, Inna ummati la yastami'un ala dalalah. Umatku tidak mungkin mereka bersekongkol dalam satu kesesatan. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini diriwayatkan wala alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Satu aja orang alim itu lebih berbahaya bagi syaitan daripada 1000 orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu syaitan, satu orang alim itu lebih berbahaya kata syaitan daripada 1000 orang beribadah. Kenapa? Karena kalau orang beribadah itu untuk dia sendiri selesai. Sampai ibadah, sampai sholat, ya buat sampai selesai. Tapi kalau orang alim tidak, dia ajarkan, dia sebarkan, dia kasih tahu orang. Yang berbuat baik karena satu orang bisa jadi ribuan orang yang berbuat baik karena satu orang. Makanya syaitan paling takut. Syaitan itu paling takut kalau ada orang alim. Mungkin pernah saya bawakan ceritanya. Ya salah satu orang wali bin Abdillah, dia datang mau masuk masjid. Dia lihat syaitan riwari di mandir dia juga masjid. Tak lama tak begini kan. Iya alim kan. Masuk lim. Iya lim. Aku. Loh, wis siulanmu dan membuat dan ganggu nih ngomong sing iktikaf. Ganggu orang yang sholat, ganggu orang yang baca Quran. Ganggu lah tugasnya dia kan ngono kan. Lagi bingung. Tuh kalau lagi ini tuh. Bahasa kasar kan. Kata syaitan, iya lim. Iki loh anak wong turu. Kenapa dengan orang tidur? Orang dia tidur kok. Orang kamu aja orang sholat kamu ganggu kok. Ini orang tidur aja kamu gak bisa ganggu. Dan kata yang tidur bukan orang sembarangan, ini orang alim. Fa kullu nafasin minhu tuhriquni. Setiap nafasnya dia membakar saya. Orang alim kalau tidur. Makanya dikatakan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang enggak ngerti ilmu. Artinya apa? Artinya di sini ini apa? Artinya engkau jok ngene, maaf ya, mohon maaf. Kadang kita itu wis ustadznya alim, aku jahil. Iki ustadznya secara tidak langsung ngelek-ngelek no kita orang. Enggak. Bukan begitu. Intinya itu kita motivasi diri kita supaya kita bisa jadi orang alim dan tidak ada kata terlambat bagi kita semua. Masukkan kategori diri kita pribadi ini ke kalimat naumul alim. Jangan kita masukkan ke ibadatul jahil. Itulah yang membuat kita semakin terperosok karena kita selalu memikirkan, ya wis iki ngene, awakku ngene. Ndak mau dimodifikasi kehidupannya itu. Ndak mau diupdate, ndak mau diupgrade. Kepengin ikut zaman Yesusnya ini aku ndak usah dipaksa. Nek kau tetap ngilangno aku ya kau tak ilangno. Lah itu salahnya kita itu di situ. Kok kenapa kok melihat orang banyak pengikutnya kok malah fulan wae. Dek iku biyen dek sekolah, kelas adik kelasku. Adik kelasku dek. Kenapa ngikut dek follow dek iku lapo? Wong iku adik kelasku. Ya kan akhirnya timbul sifat iri. Timbul sifat dengki, timbul sifat benci. Bahkan pernah dikatakan kam min wahid faqal aqlih. Berapa banyak orang yang dia masih muda tapi dia bisa melebihi daripada orang-orang yang sebelumnya. Berapa banyak? Wa hadza laysa bimustahil. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana caranya diri kita motivasi supaya kita lebih di atas mereka. Motivasi. Oh, dengan ilmu. Jadi kita belajar.
Kalau mau saingan itu bahasanya saingan dengan saingan yang fair. Kan ilmu, ya bisa belajar ilmu, cuma aja ilmu hitam. Orang disuruh mulu, sungguh. Bahkan pernah dikatakan, man lam yahzan ala mauti alimin bahwa munafik. Siapa orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, kenal nggak kenal, dikenal atau nggak dikenal kita. Siapa orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, maka dia munafik. Man lam yahzan bi mauti alimin bahwa munafik. Baik. Gal faman asaba ilman faqad asaba khairid dunya wal akhirah wa man adha al ulama faqad barazallahu ta'ala bil muharabah. Kata dalam satu riwayat, nanti insyaallah di akhir hadis ke-42 atau 40 itu Nabi juga mengatakan ada dua maksiat yang dilakukan di atas muka bumi ini yang langsung diizinkan oleh Allah, yang langsung dinyatakan oleh Allah bahwasanya dia menentang Allah dan mengajak peperangan dengan Allah. Dua maksiat. Yang pertama riba. Siapa yang membuat riba itu sama Allah diizinkan untuk diperangi. Sama yang kedua, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menghina, yang mengganggu wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku sendiri yang mengizinkan untuk berperang kepada dia. Adantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini wali-walinya Allah ini tidak sembarangan. Wali-walinya Allah yang benar-benar saleh, yang benar-benar mutawadhi', yang benar-benar ulama, bukan ngelama, yang benar-benar ahli ibadah, yang benar-benar ahli salah wa ahli ilm, husnul dzan bihim ayman sya'ahum. Siapa mereka? Siapapun mereka gak ganggu kita husnul dzan sama mereka, husnul dzan aja sama mereka. Nah, warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin. So kita dapat ini istilahnya ya, dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang kepingin melihat orang-orang yang nantinya di hari kiamat dibebaskan sama Allah di api nerakanya Allah, maka hendaklah ke sini. Melihat siapa? Melihat orang-orang yang belajar. Jadi kita itu selama belajar itu termasuk nantinya di hari kiamat orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon aja lesol belajar. Walaupun tengah wengi wis mana. Ora delok bal-balan pildun wis mana. Pemane belajar. Pemane sampean iku nek delok bioskop, nek sampean ngafe, itu sampai metu duit ya, metu duit, bensin, ya kesel, gak tau apa-apa. Coba lagi itu ilmu, AC enak ada, ya kan? Walaupun suaraku gak enak di rumah no, cuman mulai untuk mana? Mateng lah, bisa kok, masih penting hati. Aja di rumah no, tak penting hati untuk diukur. Loh Ustaz, saya hadir aja, saya mau niat dapat makanan, boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang hadir majelis ilmu, jangankan dia dah bawa pulpen, dah bawa buku, dah bawa apa-apa, cuman hadir aja di majelis taklim, dapat semua keinginan yang diinginkan. Semua yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu Pak, jangankan itu. Pernah diceritakan salah satu orang, ini orang punya utang, diuber terus lewat aja itu, bukan hilang. Ketemu menini, oi kok, langsung deh, sering hilang. Pokoknya baru ketemu hilang. Baru ketemu hilang. Wah subhanallah ketemu.
fulan tadi anak lihat masuk ke majelis taklim. Sekarang anak tunggu. Akhirnya dia ikut. Tapi di ujung majelis taklim itu di ujung paling ujung. Ngenteni wong sing di jero iku. Lah sing di jero iki lucu anak jero. Betul. Betul kerja iki. Kau kesel ngenteni aku. Ala kulli hal yang punya utang di dalam gak keluar, yang mau nagih di luar. Tidak mau masuk dia karena tujuannya bukan untuk timbail, tujuannya untuk nagih. Diintai ini. Sampai wis biar Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, ya malaikati, siapapun yang hadir di tempat itu ampuni semua dosanya. Gali Arab, di sana ada penagih utang satu ya Arab. Oh iya ada, siapa? Fulan bin Fulan. Diampuni juga ya Arab. Ampunan nasihat, tapi dia tugasnya nagih utang. Bukankah dia sudah hadir majelis taklim? Fahimu aulam yafham. Faham apa enggak paham? Itu bukan urusannya dia. Mau ambil faedah atau enggak, mau ambil manfaat atau enggak, yang penting dia sudah hadir majelis taklim, maka wajib dia mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim, apalagi kalau niatnya belajar. Apalagi kalau niatnya ngambil ilmu. Di atas itu segalanya. Di atas itu segalanya. Nah. Lagi utang ini. Oh iya. Iki sing gak gelem metu, sing gak gelem mulu. Ustaze sumpah iki. Terus saya lang muli yo. Tak bayar. Tidak perlu lanjutan itu. Ya yang ini. Aku ya lali, aku gak takut, aku gak bisa cerita. Saya tak tetap. Iki lanjutannya ceritanya ya. Penting. Kalau tak kayak satu akhir tidak saya jawab. Penting, bentar. Pertanyaan. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fi. Orang yang enggak suka, enggak cinta sama ilmu, itu tidak ada kebaikannya hidupnya dia. Man la yuhibbul ilm la khaira fi. Enggak ada artinya hidupnya dia itu, enggak ada artinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah khashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man. Ini keutamaan juga orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah berkumpul satu kaum daripada di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau itu masjid, mau itu madrasah, mau itu ribat, mau itu apapun tempat yang dimana di situ digunakan untuk yatadarasuna bainahum. Ya, saling mengkaji daripada ilmu agama. Apapun tempatnya, mau madrasah, mau rubat, mau masjid, mau pondok, mau rumah, mau TPQ, apapun tempatnya. Yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum, yang mana di tempat itu dibacakan firman-Nya Allah dan juga dibuat untuk saling mengkaji ilmunya Allah. Maka kita mendapatkan 4 keistimewaan. Yang pertama, illa wa nazarat 'alaihimus sakinah. Ketenangan hati, kesejukan dalam hati dia akan dapat di tempat-tempat seperti ini. Mata, hidung, telinga, perut, semua anggota tubuh kita itu butuh asupan. Ya, perut kasih orang makan warak selesai. Ya. Mata, kalau kita cuma ngelihat gini-gini aja, lama-lama sumpah kan butuh namanya refreshing. Dengan apa? Dengan melihat al-asyar wal khadrawat. Melihat sesuatu yang hijau, ya gunung, kayak laut, kayak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga telinga. Telinga itu punya ada makanannya. Apa makanannya telinga? Dengan mendengarkan daripada sesuatu yang menyejukkan telinga kita. Ini zahirnya loh ya, telinga kita. Mulut juga sama, tangan, kaki, bahkan maaf, kemaluan kita pun juga sama. Butuh ada hak-hak yang perlu kita
bayarkan kepada mereka. Tapi ingat, ada dalam anggota tubuh kita yang jarang kita lupa kasih beri makan. Apa? Hati ini. Jarang kita lupakan. Jarang dikasih makan. Dan makannya hati ini Pak, hati kita ini makannya bukan dengan makanan-makanan seperti ini. Bukan dengan melihat gunung dan lain sebagainya. Makanan hati itu dengan apa? Dengan yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Itu makanan hati. Kenapa kok kita bisa katakan seperti itu? Sudah diuji beberapa orang itu mengatakan bahwasanya hadir majelis taklim itu lebih menyejukkan di hati ya. Kita bahas hati, tidak bahas pikiran. Sampai nak ngeluh, sumpah, dumeng, stres, refreshing, nak gunung, renang, mari pikirannya hilang, ya kan? Sumpah delok sampean ngene iki nak gunung. Lah ibarat bahasa kasarannya kan ngono. Ya kan? Bahasa kasarannya kan begitu. Sumpah ngene ya. Lah hati itu kadang begitu. Cara menghilangkannya bagaimana? Ini makanan hati. Baca kitabnya Allah, baca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu makanannya hati. Hati bakal menjadi sejuk. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, illa wa nazalat alaihimus sakinah. Tumanina. Kita itu jarang namanya dapat ketenangan hati, itu jarang. Makanya kita itu, ya mohon maaf, iman kita naik turun. Ya memang sudah tabiatnya manusia. Karena imanul bashar yazidu wa yanqus, naik turun. Ketika keyakinannya bagus, imannya naik. Tapi ketika keyakinannya kurang, imannya tuh turun. Begitu. Itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan menyelimuti kita dengan rahmatnya. Rahmat Allah. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Bukan hanya rahmat saja, malaikat pun akan berada di sekeliling kita. Kok bisa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis Nabi juga pernah mengatakan, ala wa innal malaika tadau ajnihataha li talibil ilm radan bima yasma'. Malaikat itu Pak, setiap ada orang menuntut ilmu, dia bentangkan sayapnya. Dia bentangkan sayapnya untuk berjalannya orang yang ahli ilmu. Dan malaikat akan ridha apapun yang dilakukan oleh ahli ilmu. Makanya orang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, ketika dia meninggal tengah-tengah menuntut ilmu, ditulis syahid. Tengah-tengah menuntut ilmu meninggal, tulisannya syahid. Orang ini orang syahid, syahidul akhir, syahidul akhir, menuntut ilmu. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Maksudnya apa? Allah jadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, ilmu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum yawma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari itu, di hari akan datang, la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa man batta'a bihi amaluh lam yanfa' bihi atau lam yusri' bihi nasabu. Siapa orang yang amalnya sedikit, maka siapapun dia, keturunan manapun dia, dari ningrat manapun, kerajaan manapun, nabi siapapun dia, tidak ada efeknya. Yang ditontonkan nanti, yang dipertimbangkan nanti di hari kiamat adalah amal perbuatan. Amal perbuatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Artinya apa? Di hari itu harta kita tidak ngefek, anak-anak kita tidak ngefek. Tidak ngefek anak-anak kita. Kadang kita itu suka berbangga bahwasanya, oh abahku lo fulan, abahku lo fulan. Bukti lah korek. Pasti itu langsung berodong. Ini nek tak cetak tangan. Murung ini rodok lega. Mudah-mudahan suwe. Mau ke titik itu. Cedak kena motor.
Soalnya jujur ya, mangiku delok lali kan ngomong Masya Allah langsung kontak. Obatnya kalau hilang dari mata itu baca sholawat atau bacanya Masya Allah, hilang dari. Makanya kalau kita ngeliat anak kecil cantik, ganteng, lucu, atau HP bagus dan rumah sekalipun apapun, kita merasa takjub, jangan ya, kita lain gila tak mufakat yo pencipta ini tak mampu kan itu pada apa begitu ya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, Masya Allah, la haula, subhanallah, Masya Allah, subhanallah ya. Kalaupun misal ada orang seperti itu, ada orang merasa kagum takjub, misalnya ya aku tuku iPhone 17 Pro Max terbaru, ya, ini kan keluru dari sisi misal tuku iPhone 17 Pro Max terbaru, terus orang ajaran di mana itu, misal, apa nih, Masya Allah, kakak cekin motor, bilang salli ala Muhammad, nanti dia pasti bersolat. Kalau dia bersolat bilang N-nya hilang. Itu memang yang dafi' bihil N, bisa menolak daripada N-nya. N itu berbahaya. Jangan menggampangkan N. Makanya anak kecil itu ada dikasih jimat, kasih mur, ya kan? Fungsinya apa sih mur? Fungsinya mur itu untuk membuat anak ini tidak 100% sempurna. Itu orang ireng-ireng nyilik, ngelerek. Berarti kan tak spiral, orang ireng-ireng nyilik. Kadang dikasih jimat. Ya. Kalau orang-orang sana itu biasanya mereka itu Al-Quran itu gak dihafalin 100%. Al-Quran itu dihafalin cuman mungkin tinggal surat jin atau surat apa gitu. Cuman satu surat ditinggal gak dihafalin supaya gak kena mata. Ada yang hafal Quran, dia kan gak hafal Quran 100%. Atau kitab, ada namanya kitab Al-Irsyad. Di situ terkenal kitab Al-Irsyad itu kitab yang paling sulit untuk dihafal. Jadi nanti di kitab Al-Irsyad ada satu bab yang sengaja memang tidak dihafalkan. Supaya apa? Supaya tidak kenain. Jadi kalau ada orang takjub, orang kira kita hafal kitab Irsyad, kan saya tidak hafal semuanya. N-nya itu, N-nya itu. Kalau ada orang kagum tapi yang dikagumi yang banyak salat, Nah masalah. Oh Masya Allah, kalau ada Muhammad. Ya supaya dia mengingatkan sahibnya tadi untuk baca sholawat juga. Ya bisa kena juga, bisa kena juga. Cuman, ya N-nya orang Indonesia ini lemah. Hanya orang Indonesia, kalau orang kenapa? Hanya, tapi ada, setiap manusia itu punya N. Hatta ala nafsu, hatta sama dirinya sendiri. Makanya kalau kita incar main, pas mari potong rambut, pas mari mayatus, mari klimis potong rambutnya, ngocor, aku baca sholawat, baca ngadeng aku yang orang jerawat begini, itu salahnya sampai, tidak baca sholawat. Iya, sering tak mari ngocor, ini jerawatan langsung. Wih gimana tak langsung jerawatan, right? Itu karena kita tidak baca sholawat ketika ngajar. Bahkan seseorang yang punya N sendiri, dia bisa merugikan dan bisa membahayakan dirinya sendiri kalau tidak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir, Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah mengatakan, "Man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi, kana kaman dhanna annahu yashba' bi akli abihi wa yurwa bi syurbihi." Siapa orang yang dia itu cuman berpotensi atau cuman mengandalkan daripada takwa, keilmuan, kealiman seorang ayah saja atau keturunannya ini. Abaku salim cukup abaku ayah. Itu sama seperti orang yang menganggap bahwasanya dia akan kenyang kalau abahnya makan. Dia akan lepas dahaga kalau abahnya ini. Tidak ada kan orang kayak begitu, tidak ada. Kalau kita mau kenyang ya makan. Kalau kita mau lepas dahaga ya minum. Kalau mau kita tidak capek ya tidur, ya istirahat. Ya, kalau ndelok wong mangan, kamu mangan, suara nek fulan mangan. Anak wong kaya ngono iku, ayo wis aku tak mangan terus kan ndelok anak. Akhiran, ini kita sudah berakhir dalam kitab Risalatul Jami'ah sebelum tasawuf. Karena Risalatul Jami'ah itu terbagi menjadi 3.